Dah, Mas. Dah, Pak. Untuk Oke, selamat siang semuanya untuk kita. selamat. Mungkin Bapak dan Ibu wali kelas. Pertama saya ucapkan terima kasih karena waktu sediakan kegiatan ini. Kegiatan ini selain penyampaian budaya positif, tugas juga sebagai bagaimana kita memahami budaya positif di sekolah. Karena ini semua adalah wali kelas, ini pas. Ini kecil, ini sengaja yang saya buat yang kecil supaya nanti lihat betul-betul ya. Jadi ini berkaitan dengan wali kelas ya. Tadi ada budaya positif. Budaya positif ini ada kaitannya dengan wali kelas. Jadi pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan oleh wali kelas. Ini ada 12 langkah tugas wali kelas. Ini mungkin ada gambaran, ada yang mungkin di internet agak singkat ya. Atau bisa di grup wali kelasnya juga bisa di single ya dikirimkan perlu kita ketahui bersama. Yang pertama itu mengetahui tugas pokoknya sebagai wali kelas. Ini wajib ya. Ini ada 4 saja ya tugas pokoknya. Tapi 4 ini banyak. Mewakili orang tua dan para sekolah dalam lingkungan kelasnya. Pastilah ya. Membina kepribadian dan budi pekerti siswa di kelasnya. Yang ketiga, membantu pengembangan kecerdasan siswa di kelasnya. Yang keempat, membantu pengembangan kepemimpinan siswa di kelas. 4 poin ini saja kuasai oleh kepada wali kelas ya. Yang kedua, mengetahui jumlah anak didik di kelasnya. Ini wajib. Ya, pada poin kedua berarti letakkan. Jadi apabila wali kelas ditanya tidak tahu, tidak lengkap, berarti kepada ibu tidak menguasai kelasnya. Ini biasa ditanyakan pada saat observasi, saya tanyakan ya. Pada saat observasi saya tanya siapa siswa yang paling kecil di kelas. Kadang ada yang bilang itu sederhana saja ya. Yang ketiga, mengetahui nama anak didik di kelasnya. Ini wajib juga dia namanya. Mungkin di awal-awal ya belum kenal, belum apa. Mengetahui identitas anak didik kelasnya, antara lain dengan cara memanggil seorang anak didiknya itu menyesuaikan isi kartu pribadi, keadaan sebenarnya, administrasi kelas yang lengkap rapi disesuaikan dengan PU ya. Dan PU juga datanya tidak akurat sehingga kepada ibu wali kelas lah yang mengakuratkan datanya. Oh, ini namanya lengkapnya ini. Yang kelima, mengetahui kehadiran siswa setiap hari di kelasnya. Setiap hari ini ya, karena ini ada kaitannya dengan jumlah tidak hadiran sekolah yang menjadi syarat kenaikan kelas dan memberikan laporan kepada kepala sekolah. Setiap hari Jumat, jika seminggu sekali gitu ya. Untuk dicarikan solusi jika mengalami masalah sehingga dalam rapat pada akhir kelas semua permasalahan kelas dapat sampai nanti rapat akhir bulan ditemukan jumlah alfanya anak kita itu sampai dah belasan atau terlambat kita karena mingguannya tidak dilaporkan. Nah, ini karena di grup wali kelasnya juga sudah ada kemarin pendampingan dari wakil grupnya. Ini saya menambahkan dan muatkan saja, mungkin ada yang poin yang
belum disampaikan, sampaikan. Atau poin yang mungkin terlewatkan nanti bisa dilakukan. Yang keenam, mengetahui masalah-masalah anak didik di kelasnya, seperti masalah pembelajaran, ekonomi, dan sosialnya, dan memberikan laporan kepada kepala sekolah untuk mengetahui masalah yang sebenarnya. Ini wajib. Sampai kita di sekolah ini dengan tanya, tidak tahu masalahnya apa. Mengadakan penilaian terhadap siswa di kelasnya. Ini kelakuan, kerajinan, dan kerapian dengan menggunakan catatan khusus. Ada instrumen yang telah disahkan bersama. Jadi saya harap juga wali kelas punya tata cara penilaiannya masing-masing bersama ya. Jadi sama persepsinya. Jadi buatkan satu poin ya. Jadi ini sama penilaian soal rapi anak sama. Jadi nanti wali kelas merasa briefing bersama wakil kurikulum juga dirancang. Kemudian pemberian nilai ini kan ada biasanya gurunya tidak hanya dilakukan oleh BK sejak guru BK yang menentukan nilai kelakuan ini. Karena BK kita sedikit dan peserta didik banyak, maka ini dilakukan oleh kelas ya, bekerjasama dengan BK ya. Mengambil tindakan untuk mengatasi masalah siswa di kelasnya dengan bukti-bukti pelanggaran yang tertulis yang telah dilakukan dan didokumenkan, yang penyelesaiannya melalui mekanisme yang jelas. Ada masalah dari guru diselesaikan di tingkat guru, di guru BK, wali kelas. Ini timnya yang harusnya sebelum ke wakil kurikulum atau wakil siswa. Jadi wali kelas ini harus berkolaborasi dengan guru BK dan guru yang menemukan masalah-masalah. Ini wajib tahu. Kalau hanya sampai di sini, tidak perlu sampai ke wakil kurikulum atau wakil siswa. Ya. Kecuali masalah-masalah temuan. Seperti ada pendapatan merokok. Ini dah temuan, ya. Temuan boleh langsung diambil oleh wakil siswa. Itu langsung. Ya, proses yang dalam kelas sebenarnya guru, BK dan wali kelas. Nah, kalau sudah di tingkat kurikulum dan wakil siswa ini sudah agak berat penanganan. Kemudian nanti proses budaya positifnya akan menjadi berkurang karena di tingkat atas itu dia tidak model pembinaan lagi kan, sudah eksekusi kan, jangan sampai kelas sebagai orang tua keduanya di dalam kelas anaknya kena hukum misalnya. Jadi tidak nyaman itu sebenarnya wali kelas ya. Wali kelas ya. Kemudian memperhatikan prestasi siswa, nilai diagnostik, sistematik diperhatikan siswa dalam belajar sehingga remedial dapat dilaksanakan dengan baik atau semua siswa di kelasnya tuntas dan tidak mengalami kendala dalam pemberatan kenaikan kelas atau kelulusan. Kemudian setiap hari pagi dan siang memperhatikan kebersihan di dalam kelas ini yang masih banyak dan di lingkungan sekitar kelasnya dalam keadaan selalu bersih dan kondisi yang selalu dalam keadaan indah, hias kelasnya dan seterusnya ya. Kalau ada bentukan ajakan dengan kata-kata mutiara di dalam kelasnya, bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris, bahasa daerah, boleh bahasa daerah. Karena di Sanggau ini bahasa daerah itu mulai agak mengalami degradasi, bahasa Melayu dan bahasa Dayak. Sanggau sudah mulai mengalami degradasi sehingga sekarang dianjurkan lagi bahasa daerah. Bahasa daerah supaya dilestarikan. Membina suasana keluarga di kelas yang selalu memberikan nasihat kepada siswanya setiap saat agar wali kelas benar-benar menjadi orang tua kedua dari siswa.
Lalu memberikan laporan kepada kepala sekolah secara kontinu tadi ya, soal absensi dan guru yang mengajar dan kemudian itu mulai disampaikan, dilihat di buku jurnalnya biar ketahuan, oh guru ini yang jarang masuk di kelas saya, kan bukan ngadu nih ya, bukan ngadu, itu data ya, yang dianggap perlu kelas ngadu gitu, guru yang nggak pernah masuk kelas kan. Saya kan tanya ngecek setiap ini soal guru masuk di dalam kelas, sudah harus memang ada buktinya berupa di jurnal itu tadi. Jadi harus diperhatikan ya. Baik Bapak dan Ibu, itu berkaitan dengan 12 langkah tugas wali kelas yang mesti harus Bapak dan Ibu kuasai benar, walaupun mungkin selama ini sudah melaksanakan itu. Saya mengingatkan lagi ya. Yang belum silakan dilaksanakan, terutama soal kebersihan ini di pagi dan pulang, diperhatikanlah. Selama ini yang sering kali mendapat laporan itu dari Pak Wiki dan Sarana, karena mereka yang selalu keliling pulang sekolah. Ada kelas yang kotor lah, kelas yang tidak dikunci jendelanya lah, ya, walaupun mungkin jendelanya rusak. Ya, tolong diperhatikan mengenai kelasnya. Kita lanjut ke dengan budaya positif. Ya. Budaya tadi kita ada di awal tadi tentang budaya positif, lalu ada tugas-tugas wali kelas, ini berkaitan dengan budaya yang harus diciptakan di dalam ruang kelas ya, di dalam ruang kelas. Kalau kita mengutip kata-kata Yusri Hendra mengatakan, dalam sebuah sistem yang baik, orang jahat itu menjadi baik. Tapi kalau dalam sistem yang buruk, maka orang baik terpaksa menjadi jahat. Oleh karena itu memang kita harus menciptakan sistem di dalam ruang kelas kita. Ya. Yang akhirnya menjadi sebuah budaya positif. Budaya positif ini satu di antara sekian banyak tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif. Ini warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter itu menjadi sebuah budaya. Itu rentetannya ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di sekolah itu atau di dalam kelas itu lambat laun itu akan menjadi karakter. Karakter lambat laun akan menjadi budaya. Kalau sudah budaya, enak kita. Seolah misal kita pergi ke Malaysia itu, kalau mau buang sampah rasanya pikir kita kalau mau buang sampah ya. Karena memang budayanya ada sampah kita lihat kan, jadi paksa kita konsepkan ya. Karena itu menciptakan budaya. Tapi sekali ke Indonesia lagi sama lagi, karena budayanya lain beda kan. Nah, itulah ya. Lalu berikutnya perubahan paradigma. Ketika kita melihat budaya positif itu kita harus merubah paradigma kita. Pertama tuh guru mengontrol murid, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter.
Lalu semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini paradigma yang lama ya. Guru mengontrol murid, kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter, memberikan positif efektif dan bermanfaat. Nah, yang mana yang kira-kira paradigma itu? Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi cara pandang atau paradigma dari ulama, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa dan memaksa ini dan itu ya. Yang idealnya tidak pada demikian ya, boleh. Lanjut nanti kecil. Perubahan paradigma, stimulus respon dan teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Bisakah kita mengontrol seseorang? Pada dasarnya tidak bisa ya, karena setiap orang itu punya cirinya sendiri, masing-masing kemerdekaannya sendiri. Cuma yang saat ini terjadi itu karena mungkin hanya pengaruh atasan bawahan, itu sementara sifatnya ya. Nah, Bapak dan Ibu ini kena kumpulkan sini, kalau kepala sekolah yang kumpulkan, terkumpulkan misalnya kan, itu karena sementara saja tuh ya. Sistem kontrol yang demikian itu hanya sementara saja. Udah ini momen-momen begini. Ada mungkin di luar. Stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi itu yang harus kita ubah, gitu ya. Di saking cepatnya teori. Jadi gini ya, jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bukan kita yang mengontrol orang. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Inilah dasarnya mengapa hukum itu dibuat dan harus dibela. Ada pengacaranya kan. Berada salah tuh membunuh kesalahan. Tapi mengapa harus ada jaksa pembela kan? Ini dasar hukum. Ya, supaya dia tidak terlalu diwujudkan. Ada sisi tersendiri yang dilihat oleh hukum. Orang lain bisa mengontrol saya, lalu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Orang lain pada dasarnya tidak bisa mengontrol. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Masuk suami. Anak kita tidak bisa kita kontrol, tidak bisa. Pemaksaan akan ada saat bujukan gagal. Nah, ini yang sering kali pemaksaan akan ada saat bujukan gagal. Gagal bujukan yang disuruh begini, dilarang rokok, masih merokok, paksa. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi harus ada kolaborasinya, ada kesepakatannya untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada alternatifnya. Yang merokok nih mau apa sih mereka kan begitu ya? Maka pada saat kita menanganinya tidak, kamu berhenti merokok, tidak bisa. Harus dicari pilihan-pilihan yang lain. Mengapa sih kamu merokok? Apa sih untungnya untuk kamu kan?
Bilang stres itu kan. Itu digali sedemikian rupa di mana nanti akan ketemu di mana sih anak ini. Jadi kalau dimarah-marah besok ulang lagi dia. Mungkin lah ya. Model berpikir menang kalah ini respon. Tapi kalau yang teori kontrol ini model berpikir menang-menang sama dengan pegadaian. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Orang pegadaian ini udah lama belajar ini. Lalu berikutnya kita lanjut ke masalah apakah makna disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplin, artinya belajar. Konotasi dengan makna disiplin diri. Kemudian disiplin diri menggali potensinya menuju tujuan. Apa yang dia hargai? Ini yang merah ini menuju tujuan. Jadi ini inti dari sebuah disiplin itu menuju tujuan dan yang dia hargai. Jadi disiplin itu tidak memaksa, tapi apa sih tujuan dia? Dalam konteks budaya kita, disiplin sesuatu yang dilakukan terhadap orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini paham kita nih, maka dibalik tempatnya. Kira sengaja. Sengaja kembali. Jadi sebenarnya kembali ke nomor 3 ya. Jadi pemaksaan. Disiplin di tempat kita ini memaksa ya. Sama aturan-aturan yang kita buat ini memaksa supaya patuh, gitu kan ya. Padahal intinya supaya anak ini mencapai tujuannya dan apa yang dia hargai. Maka kita sekarang ada keyakinan kelas. Nah itu ya. Ada tujuannya, ada apa yang dia hargai. Jadi sudut pandangnya ditukar. Karena kalau yang disiplin yang ini lebih ke hukum positif. Hukum positif, sesuatu yang dilakukan terhadap orang lain untuk mendapatkan kepatuhan ini hukum positif. Di luar nih ya, polisi yang menegakkan ini ya. Karena kita bukan polisi, kita tidak menegakkan itu. Teori motivasi perilaku manusia dan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu juga motivasi eksternal. Untuk menghargai diri sendiri dan menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Inilah motivasi kita membuat disiplin positif ya. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi juga motivasi eksternal. Karena sifatnya eksternal ya. Sama dengan ketika Bapak dan Ibu dalam kelas memberikan reward, penghargaan, perasaan belajar, menjawab soal dan sebagainya. Nah itu motivasi eksternal yang muncul ya. Jadi anak-anak akan aktif ketika ada hadiah. Jika tidak ada hadiah, mereka tidak aktif lagi karena tidak ada manfaatnya. Jadi motivasinya berubah. Ini menurut Yaya Dewantara, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kita berapa menit tuh Pak? 24 menit Pak. Kita lihat lingkaran peraturan kelas, ada keyakinan kelas, ada lingkungan positif, ada budaya positif di lingkarannya. Jadi
Jadi peraturan kelas ini ada di tengah-tengah. Di atas peraturan kelas ini ada keyakinan kelas. Di keyakinan kelas ini ada lingkungan positifnya. Kemudian setelah ini semua dilakukan maka muncullah budaya positif. Jadi peraturan di dalam kelas juga tetap harus ada keyakinan kelas kan. Peraturan kelas ini menjangkau hal-hal yang soal disiplin tadi ya. Soal disiplin. Karena tidak bisa juga dihapus peraturan kelas ya. Kalau peraturan kelas diganti dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah akan berubah ya. Yang itu tetap ada, harus tetap ada. Jadi dua-duanya seiring berjalan. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Ini ada kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, Menjaga. Berdoa sebelum dan sudah dinyatakan harus malam dua. Aktif dalam pembelajaran tertib. Ya. Ini adalah kesepakatan kelas. Ada juga kesempatan sebelumnya kami murid dan guru saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi kesepakatan ini tidak hanya sebatas tertulis saja, tetapi diyakini benar-benar di dalam kelas dan dipahami oleh semua anggota kelas. Seperti Bapak dan Ibu sudah membuat keyakinan kelas dari masing-masing, kesepakatan kelasnya sudah baik ya. Jadi harapannya hal itu juga harus terus menerus diingatkan ke anak-anaknya. Tidak hanya sebatas ditulis saja di papan atau di kertas, tapi tidak diaplikasikan. Konsep memahami aturan dan keyakinan. Peraturan selalu kembalikan ke tempatnya. Aturan. Keyakinan kelas dengan kebajikan yang ditunjuk tanggung jawab. Jadi bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Keyakinannya. Keyakinan ini membuat sesuatu yang bernilai positif gitu ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu kesehatan. Jadi sudut pandang kita itu melihat dari keyakinan ini ya. Sama ketika menghadapi anak-anak yang bermasalah, juga dari keyakinan ini yang kita tampilkan. Jadi bukan soal peraturannya ya, bukan soal peraturan. Karena kalau peraturan ini nanti anak-anak akan, kenapa kami tidak boleh panjang rambut, kenapa kami tidak boleh menggunakan lipstik yang menor, kenapa kami tidak boleh rambut panjang, kata yang laki-laki kan? Jadi karena mereka tidak memahami keyakinannya ini ya. Jadi keyakinannya ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak. Jadi bukan soal peraturannya ya. Bergantian atau menunduk giliran, menghormati orang lain, kesabaran, jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan, keamanan. Nah, dengan dilarang tidak boleh tidak menggunakan helm. Kalau ditegur polisi kita yang marah. Terus saya sering lewat depan polsek. Ini tidak bawa helm ditegur. Itu untuk keselamatan. Kalau kita memahami keyakinannya bahwa ini keselamatan saya, gitu ya. Keselamatan saya. Dihukum karena penghargaan.
Ini kenapa penghargaan? Penghargaan itu pengaruhnya jangka pendek itu tadi ya. Termasuk hukuman juga jangka pendek. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketempatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Nah, ini bisa dicari juga kepada tentang teorinya ya. Karena ini masih ada 24 slide masih bagi dua. Belum 1 jam kan Pak? Belum. Hukuman dan konsekuensi. Nah, tindakan guru nih, menyuruh murid mencatat, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali karena datang terlambat. Ada yang pernah lakukan. Itu hukuman ya Bapak dan Ibu. Menyuruh murid berlari 2 kali keliling lapangan bola karena terlambat datang ke sekolah. Itu hukuman. Memberikan push up kepada siswa karena tidak membawa masker ke sekolah. Meminta murid untuk mengganti kertas tugas temannya yang dicoret-coretnya. Ini adalah konsekuensi. Ya. Ini adalah konsekuensi. Meminta murid untuk membersihkan tumpahan air di atas meja karena menyenggol botol air minum temannya. Ini juga konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu warna hitam. Itu hukuman. Menyuruh murid lari berkeliling lapangan poli sebanyak 2 kali karena terlambat ikut pemanasan saat pelajaran PJOK. Ini konsekuensi. Berkaitan dengan PJOK. Coba kalau Meng. Ngomong harus bahasa Inggris. Ngomong bahasa Inggris jadi ya Yes, no. Nah ini yang berkaitan dengan hukuman dan konsekuensi. Kita lihat apa sih perbedaan kedua hal ini. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Hukuman itu membuat anak akan sakit hati fisik dalam jangka waktu yang lama. Ini membuat anak akan merasa tidak nyaman dalam waktu pendek. Ini bahasanya agak dihaluskan ya. Itu konsekuensi. Anak membenci kedisiplinan. Ini anak menghargai disiplin. Paksaan kalau hukuman itu. Kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Jadi konsekuensi ini kita memberikan konsekuensi atau semacam tanda kutip hukuman, tetapi nyambung dari kesalahan yang dilakukan. Ya. Yang tidak nyambung. Anak remedial pelajaran biologi membawa papan. Kami dulu macam itu ya. Karena belum jadi waktu zaman dulu. Ah, kalian kalau remedial bawa papan perbaiki dapur ya, Batu. jadi tidak nyambung. Coba aduk dulu baru batu. Nah, hal-hal yang demikian Dari bawah ke sekarang atas. mulai kita ubah. Zaman dulu boleh. Lalu mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak untuk mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk memahami aturan. Ini sama dengan anak-anak kita di rumah pun sama ya. Kalau kita seringkali memberikan hukuman, dia akan menyembunyikan kesalahannya. Maka ibu-ibu ini harus kalau ada anak perempuannya tidak boleh nih sering memberikan hukuman. Karena nanti ketika dia gadis, dia tidak terbuka dengan emaknya ya. Soal pacaran dia tidak terbuka ya. Karena dia merasa takut. Nah, yang laki-laki sama juga supaya dia menghargai lawan jenisnya kan. Maka ibu-ibu juga harus memberikan masukan kepada anak-anak yang ya. Jadi dua-duanya berimbang. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan sementara waktu. Ini konsekuensi ya. Jadi hukuman itu dimanapun berada itu sebenarnya adalah hal yang tidaklah baik. Karena akan menimbulkan masalah lain ya, kan?
kita di rumah dengan anak-anak tidak terbuka, ya. Jadi kita harus tidak boleh menghukum, tapi tanamkan konsekuensi. Tanamkan konsekuensi. Apa yang dilakukannya ketika kita memberikan ini yang dilakukan. Misalnya terlambat bangun pagi karena alasannya terlambat tidur, ya, tidurnya cepatkan, kan? Nah, itu ada kaitannya, ya. Tidurnya di awal tidurnya, sebenarnya di awal. Jadi hal-hal yang demikian yang harus kita lakukan. Ini selain untuk kita di dalam kelas juga kehidupan kita. 5 kebutuhan dasar manusia. Saya. Bayang saya penuhnya. 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Dari tadi kita berbicara masalah disiplin, ya. Jadi anak-anak melakukan sesuatu itu berdasarkan kebutuhan ini, ya. Mereka melakukan sesuatu itu berdasarkan kebutuhannya. Apakah kebutuhan bertahan hidup atau survival? Apakah kebutuhan kekuasaan, power? Apakah kebutuhan kebebasan? Apakah kebutuhan kesenangan? Atau kebutuhan kasih sayang dan merasa diterima? Ini beberapa poin di sebelahnya itu menunjukkan ada kasus-kasus. Katanya kelas harus hening, tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka dan senang bernyanyi. Karena kan dia suka bernyanyi, nyerimut dia di dalam. Dia tidak suka yang hening-hening. Ini kebutuhan apa nih? Kesenangan. Senang, ingin senang, bernyanyi, senang-senang, dia suka. Karena anak kita yang suka, kalau udah olahraga, suka. Udah pelajaran yang ini, suka. Ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku sudah pakai sepatu baru yang sangat bagus. Kasih sayang. Kasih sayang. Jadi mau dipuji, ditegur, disapa. Kan banyak anak-anak kita yang begitu, ya. Minta perhatian. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu saja, dengerin ibu guru aja. Itu ya. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru tunjukin ke teman-teman di depan kelas. Ini apa? Tahan hidup. Ini kita juga sering kali, ya, kalau ada anak yang nulisnya jelek kita paham karena ini tulisannya. Justru yang bikin tulisan nyatu. Jadi adik bikin tulisan. Nah, ini tadi cerita masalah kebutuhan bertahan hidup, survival itu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, dan seterusnya. Kasih sayang dan rasa diterima itu kebutuhan untuk disayangi dan diterima, memiliki kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Lalu kebebasan, kebutuhan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian kesenangan.
kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ada anak yang suka bermain. Kayak itu 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Kenapa dia panas? Mungkin dia lelah. Mungkin dia lelah sama dengan ibu lelah. Lima posisi kontrol ya. 5 posisi kontrol ini kecil benar ini. Kemarin kita pakai ini kan. Hanya lihat 5 posisi kontrol kita setelah kita tahu budaya positif, disiplin positif, lalu menerapkannya, lalu tahu kebutuhan dasar anak, lalu kita harus punya 5 posisi kontrol ini. Yang bukan harus punya, tapi kita lihat ada posisi kontrol kita. Ada hukum, ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Jadi ada 5 posisi yang bisa kita perankan. Jadi ada 5 posisi yang bisa kita perankan. Apakah kita ini perannya penghukum, atau pembuat orang merasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau manajer. Ini tinggal Bapak dan Ibu pilih. Ini adalah pilihan Bapak dan Ibu. Ya. Kalau Bapak dan Ibu sering hukum, label ini hukum. Atau ada yang membuat orang merasa bersalah. Ada teman, ya mungkin kita ada yang lebih ke teman. Ada pemantau, ada manajer. Yang paling tinggi di sini adalah manajer. Teman dan pemantau juga ada sisi baiknya. Kalau hukum dan membuat orang merasa bersalah ini labelnya merah. Ya. Ini susah nanti. Nah, berapa besar sebuah pesan mau sampaikan? Yang berkilauan. Wow. 10% itu kata-kata. Ya. Jadi kata-kata yang macam Pak nyampaikan yang begini ini paling 10% yang masuk. Seperti yang tidak masuk ya. Apalagi kalau udah panas-panas ini kan, itu tidak masuk. 10% dia yang masuk. Itu pun tanpa. Kalau yang ini 35% itu. Gambarnya bibir, perkataannya. Seksi. Itu tutup mulut. Karena ucapanku kalau ini mungkin. Kalau yang ini lebih ke perilaku, tindakan sesuatu yang dilakukan itu 55%. Ada nih misalnya jadi contoh ya. Yang bibir. Apa Gika? Kita nggak tahu. Jaga ucapan. Jadi ada 3 ya. Pesan itu bisa tersampaikan melalui 3 cara. Jadi penyampaian pesan ada yang melewati kata-kata. TTS yang satu tuh Pak, ambil yang kedua tuh baru kata-kata. Hilang. Mental. Ceramah ya. Ceramah. Yang ini yang ceramah itu yang 10% ya kata-kata. Kayak misalnya ada PR. Nah, ini PR ya. Lipstick. Tadi yang ini laku ya? Yang 5 Itu laku. juga Nah, yang ke 55% ini tinggal laku. Nah, yang 35% nih PR Bu.
Jimut kasih ke DPR Pak. Udah bu sana. Nggak bisa jaga rahasia. Berapa besar sebuah pesan tersampaikan. Iya, iya. Iya. Sampai macam mana bisa Dengan cara dijelasin? apa? Pak, saya berapa menit? 44 menit Pak. 44 menit. Dengan situ selamat. Sampai habis ya. Berapa jam, Pak? Jam ya? Restitusi. Nah, nanti kan tanya jawab. Ya, apa itu restitusi? Ah, itu ya pertanyaan nanti ya, yang pernah ya. Apa detail yang termasuk? Belum tersampaikan. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, cara untuk memperbaiki diri, dan fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, mengembalikan murid pada kelompoknya. Nah, ini yang kita lakukan, restitusi. Jadi ketika menghadapi anak-anak kita, jadi yang bermasalah, jadi kita tidak fokus pada masalah yang dia lakukan, ya, tapi apa tindakan kita untuk memperbaikinya. Ini segitiga restitusinya. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi sudut pandangnya kita sebagai guru nih harus lembut. Ya. Marah-marah. Ya. Kalau marah-marah nanti kita kena darah tinggi. Kalau lembut sudut pandangnya. Lalu validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Alasan apa? Ditanya, digali. Ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya. Jadi dia dibuatkan alternatif pilihan. Jika dia melakukan ini, sebenarnya dia ingin diperhatikan, tapi perlakuannya itu melanggar hak orang lain, itu harus kita gali. Jadi sudut pandangnya begitu. Jadi bukan, oh kamu salah begini, itu jadinya tidak ketemu ininya. Jadi arah masalahnya tidak ketemu. Menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dari hal yang sudah dilakukannya, nilai-nilai apa yang sudah disepakati sebelumnya. Restitusi ini berlaku ketika sudah ada kesepakatan tadi ya. Kalau tidak ada kesepakatan sebelumnya, restitusi tidak bisa kita lakukan karena tidak, anak-anak belum menemukan nilai-nilai yang ada dalam dirinya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dari beberapa pilihan. Ini menstabilkan identitas, bagaimana cara kita mempraktekannya. Guru membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi praktik terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar dan salah. Bapak Ibu lebih tertarik menyelesaikan masalahnya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri?
Ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jadikan acuan ya. Ini acuan saja, tidak menulis. Jadi Bapak dan Ibu bisa menggali lebih dalam tentang menstabilkan identitas ini ketika anak Bapak dan Ibu mengalami masalah atau Bapak dan Ibu menemukan masalah di dalam kelas Bapak dan Ibu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, membantu murid mengenali basic need yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Ya. Apa sih kebutuhan dasar yang ingin dilakukan oleh murid itu? Ya. Guru berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Jadi sudut pandangnya ini ke siswa terus, ke muridnya, ke yang melakukan masalah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kita gali-gali. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul misalnya atau melakukan apa ya? Buatkan alternatif pilihan. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Bukan melakukan kesalahan yang lebih baik besok, ya. Melakukan yang baik besok. Ya. Itu validasi tindakan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini tata cara Bapak dan Ibu melakukan restitusi. Murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Karena ini akan berkaitan dengan aturan-aturan sekolah, keyakinan kelas kita, maka sudut pandang kita lewat itu ya menyelesaikan. Nilai-nilai kebajikan atau keyakinan apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan. Dan ini proses segitiga restitusi ini harus berjalan sesuai dengan tata caranya. Ini intervensi kita harus ada juga intervensi ketika melakukan restitusi. Ya. Cuma dengan pertanyaan-pertanyaan nih, apakah kamu ingin membuat lebih baik? Apakah saat ini kamu menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah perilaku saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk memulainya? Kesepakatannya apa? Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Misalnya kan? Apakah saya bisa membantu kamu agar dapat segera memulainya? Kemudian apa tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Dan bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Atau apa keyakinan kita? Nah, ini berkaitan dengan intervensi yang kita lakukan supaya kita bisa menemukan kemana arah anak kita ini, ya? Kemana langkah anak kita ini. Setuju kah? Kurang 7 menit, Pak. Hah? Kurang 7 menit. Oh, bisa sambil diskusi. Kita diskusi. Baik, Bapak dan Ibu, sampai di sini. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah bersedia mendengarkannya dengan sesama. Walaupun ada yang masuk, ada yang tidak di siang hari begini ya. Tapi paling tidak Bapak dan Ibu
bisa menerapkan, tadi ada tugas dan tanggung jawabnya untuk mendampingi anak-anak di dalam kelas. Kemudian ada tata cara ketika menghadapi masalah-masalah anak. Jadi ada cara kita melakukan pembinaan, ya, yang tadi dinamakan restitusi, ya. Jadi ketika restitusi itu kita lakukan, kita harus menggali apa kebutuhan anak tadi, kebutuhan dasar anak kita itu, ya. Jadi kita tidak langsung mencak menyalahkan anak kita, ya, tapi kita gali sedemikian rupa, ya, menemukan akar masalahnya di mana. Nah, kalau semakin Bapak dan Ibu melakukan hal itu, anak-anak kita saya yakin bisa lebih baik, ya, lebih baik, dan masalah-masalahnya bisa kita hadapi atau kita kurangi lah, ya, masalah-masalah yang ada di sekolah berkaitan dengan anak-anak kita. Karena anak-anak kita yang terkadang kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi, itu kadang paling 5% lah, kan? Cuma kan 5% itu artinya mengganggu yang lain, kan? Jadi memang harapannya kita semua wali kelas, sebagai orang tua keduanya di dalam kelas, harus memberikan layanan yang maksimal berkaitan dengan tingkah perilaku, ya, pengetahuannya, meningkatkan pengetahuan anak kita. Nah, sekarang karena sudah mendengarkan restitusi ini, Bapak dan Ibu tidak lagi langsung limpah-limpahkan tugas-tugas ketika menghadapi masalah, ya. Langsung sana saja ke kesiswaan sejarah kamu sudah parah ini. Berarti Bapak dan Ibu belum menerapkan restitusi ini, ya. Jadi harus diterapkan, begitu, ya. Nah, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mungkin ada sesuatu yang bisa kita diskusikan bersama berkaitan dengan masalah-masalah tadi, boleh kita diskusikan. Cuma yang ditanya jangan yang bibir yang tadi yang ditanya. Boleh saya, Pak? Oh ya, silakan. Saya ini berkaitan dengan restitusi dan hukuman. Ini permasalahan di kelas saya, ya. Salah satu siswa ini kehadirannya cukup memprihatinkan, ya. Saya sudah mendapat gejala-gejalanya sehingga saya sudah panggil orang tuanya. Gejala-gejala akan bertambah kehadirannya, tidak kehadirannya ini, ya. Jadi saya panggil begitu dia melakukan jumlah kehadirannya ini 2 kali, saya langsung kirim surat panggilan ke orang tuanya. Orang tuanya proaktif, dari kelas 10 juga proaktif orang tuanya, ya. Nah, setelah dipanggil orang tuanya hanya menunjukkan perubahan sikap itu 1 hari. Setelah itu dia melakukan lagi. Sampailah di hari ANBK kemarin, seharusnya dia sebagai peserta ANBK, ya, tapi tidak hadir. Akhirnya di hari ketiga, setelah berarti setelah 2 hari peristiwa ANBK itu, saya bukan home visit, saya mengunjungi siswa tersebut. Sebelum terjadi ini sudah kedua kalinya saya mendatangi kosnya, ya. Sebelumnya saya juga sudah mendatangi sebelum saya melayangkan surat atau mengirimkan surat panggilan ke orang tuanya. Saya sampaikan sama siswanya supaya janganlah sampai saya mengirimi surat panggilan, kasihan orang tuanya gitu maksud saya. Tapi ternyata hal itu tidak diindahkan oleh si siswa sehingga saya harus melayangkan surat panggilan. Nah, setelah itu kejadiannya yang kedua, saya juga berpikir bagaimana, ya, sudah dipanggil orang tua tapi kok belum ada perubahan sikap. Bagaimana caranya? Saya kunjungi dia di kos, ternyata dia ada di kos. Jadi selama dia tidak masuk memang ada di kos. Kosnya tidak jauh dari sini.
kebetulan saya juga hari itu ketemu sama ibu kosnya. Kalau dibilang anak kurang perhatian, orang tuanya masih perhatian. Ya, dia bilang kan tidak perhatian, dia tinggal sama neneknya. Tapi saya tanya, bulanan kamu masih dikasih? Masih, Bu. Katanya masih, Bu, sama ibu saya, sama nenek saya. Uang saku saya masih. Kadang-kadang untuk, ya kalau lebih saya kerja. Saya lebih kerja. Dan untuk mendapatkan kelebihan dari uang saku yang dikirim itu kerja. Nah, saya bilang, kalau kamu memang mau kerja silakan, tapi karena orang tua tahu kamu itu sekolah, saya bilang, setidak-tidaknya itu tidak mengganggu waktu sekolah, saya bilang gitu. Saya tanya lagi, apakah kamu masih mau sekolah? Masih. Setiap siswa yang bermasalah dari dulu saya tangani, kalau saya tanya masih ingin sekolah, masih. Kata masih itu sederhana ya Pak ya, mudah diucapkan, tapi maknanya begitu dalam. Sehingga saya hanya minta sama si siswa ini, kata itu mudah sekali diungkapkan, saya bilang diucapkan, ya tidak perlu pikir juga, tidak masalah. Tapi hari ini saya minta kamu bertanggung jawab atas kata masih ini. Saya bilang, dengan cara apa? Kamu tunjukkan bahwa kamu besok sekolah, saya bilang gitu. Tapi dalam hati saya ini tidak akan mempan karena tidak ada hitam di atas putih. Bagaimana caranya supaya kata masih ini, ya, selain dia ingin menunjukkan tanggung jawabnya, bagaimana caranya? Sehingga akhirnya terlintaslah dalam diri saya ingin membuat sejenis daftar hadir, wajib lapor seperti itu Pak, ya, wajib lapor di meja Pak Julius. Akhirnya saya buat seperti itu. Nah, keesokan harinya, ya, sampai hari ini 3 hari ini dia wajib lapor Pak. Di hari pertama dia datang itu jam 7.50 katanya, dia tulis itu. Apa benar atau tidak saya tidak tahu. Kemudian di hari kedua itu jam 7.11, masih jam 7. Kemudian di hari ini dia itu jam 7:07. Ya, masih di jam 7, cuma jam 7-nya ini sudah berkurang. Mulai 50 Iya, ke itu dia. Nah, ini saya nggak tahu sampai kapan. Saya sih harapannya sampai dia berubah. Itu saja sih Pak. Nah, apakah yang saya lakukan ini termasuk hukuman atau restitusi? Itu saja sih Pak. Bagi saya itu saja. Terima kasih. Takut nanti itu terlalu menyakitkan siswa, katanya itu terlalu menekan siswa, itu saya. Lalu apalagi yang saya harus lakukan lagi, itu dia. Bicara dari hati ke hati sudah gitu kan. Itu dia Pak. Oke, terima kasih Bu Pau ya. Berkaitan dengan kasus siswa yang sudah ditangani oleh Ibu berkaitan dengan bagaimana restitusi yang dilakukan ya. Ya, Ibu sudah melakukan restitusi yang seperti teorinya ya. Mungkin perlu ada pendekatan secara ini lagi ya. Ya, tidak bisa kita lakukan sekali saja ya. Nah, kadang anak-anak ini sering kali ya kita melakukan itu dipanggil ya, diperhatikan. Kalau soal perhatian dengan orang rumah karena itu mungkin tidak lah ya, ada hal lain lah di diri anak ini yang menyebabkan dia begitu loh. Apa yang sudah dilakukan sudah ya, berdasarkan konsekuensi, tidak hukuman ya. Kalau hukuman ya menyimpang jauh dari kasus yang dilakukan kan. Iya. Tapi itu kan melakukan dengan wajib lapor dan sebagainya itu masih dalam tataran konsekuensi kan. Iya. Supaya dia melapor dirinya kalau dia masuk begitu ya. Iya. Dan memang Ibu harus sering kali mengecek anak ini ya. Jadi memang kita tidak bisa sekali-sekali saja ya. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya itu di wali kelas itu ada
harus mengecek setiap hari. Nah, ya di wali kelas nih kan ya, ada yang mengecek setiap hari ya, setiap hari pagi dan siang memperhatikan. Siapa yang dicari dia? Sebenarnya dia. Harus dia dicari tuh. Memang kita tidak ada bosan-bosannya ya. Ya Bapak dan Ibu ya sekalian, yang wali kelas ini tidak ada kata bosan Iya, tak dia. di dalam diri Bapak dan Ibu ya. Paling kawannya bilang dicarinya kan. Jadi apa yang sudah dilakukan di Pauline terkait ini sudah mengarah kepada restitusi ya. Nah, terima kasih Bu Pauline ya. Restitusi punya buku. Ini satu lagi ya. Saya sampai kita Oh, nanti jangan. satu lagi mungkin ada yang mau disampaikan. Ini bukan berkaitan restitusi atau hukuman sih Pak. Kebetulan sehari ini saya mengadakan home visit. Home visit ya ke salah satu siswa saya juga yang kurang lebih 20-an hari tidak masuk. Sudah saya layangkan surat pertama ke orang tuanya ya, tapi tidak ada respon. Saya baru mendengar dari rekan-rekannya. Kemudian waktu itu TikToknya melewati beranda saya chat secara pribadi, cuma nggak aktif lagi. Maksudnya saya tanya posisinya di mana begitu kan, apakah dia masih di sekolah atau tidak gitu kan, tapi tidak direspon sampai hari ini. Dan kebetulan ada teman Bu Wilin tadi, nah, kakak mau itu kah, tanya. Oh oke, saya bilang gitu kan. Saya konsultasi sama Bu Nino sama Bu Tara, siap katanya kan. Berangkatlah kami ke clubbing ya. Wih, ngeri labing nih. Iya, clubbing. Ya. Jadi kami berdua ini modalnya nekat-nekat saja. Katanya kata orang lurus, katanya kan ya kami ikut jalan itulah, pokoknya lurus sampai juga lah ya di clubbing. Kami bertanya kepada seorang ibu, ini kampung apa gitu kan. Keladang, katanya Keladang. Jadi kalau clubbing mana? Oh ini clubbing katanya. Seperti itu. Saya lupa juga nama ibu bapaknya kan. Kami mau cari rumah ini siswa atas nama Benedita Aprilia gitu. Terus terang saya sebutnya. Namanya itu yang tidak sekolah kan kata ibu itu kan. Ternyata di sebelah itu ada bapak-bapak bekerja. Saya nggak tahu apa masih sekolah atau tidak. Saya bilang inilah kami mau bertemu sama orang tuanya, mau bertanya apakah anaknya masih mau sekolah atau tidak. Oh kali ujung-ujungnya dia teriak, orang itu mau ketemu kalian, kamu katanya, dia bilang bapaknya kan. Ternyata ada bapaknya di situ. Pergilah kami kan tidak jauh. Ternyata benar itu orang tuanya Benedita Aprilia. Belum selesai saya bicara, saya hanya menanyakan ya apakah anaknya mau sekolah, masih sekolah atau tidak. Langsung orang tuanya bilang, masih bisakah Bu anak saya sekolah? Saya berharap ini surat pernyataan sudah dibawa, tinggal tanda tangan gitu kan. Ternyata menemukan situasi yang baru, saya pikir kita. Baik Pak, saya bilang gitu kan. Saya beri tempo sama anak bapak, saya beri tempo ya bapak dan anak bapak ini. Ya kalau memang masih mau sekolah, silakan datang sekolah. 3 hari saya kasih tempo Pak. Karena kalau terlalu lama kasihan juga kan, dianya juga kasihan gitu kan. Absennya kan bertambah terus. Jadi tidak bisa mengubah A itu menjadi I gitu kan. Nah, saya bilang kalaulah Benedita ini masih mau sekolah, silahkan antar. Saya bilang gitu. Bapak sama Benedita datang ke sekolah. Kalaupun tidak, Bapak juga datang ke sekolah. Saya bilang gitu. Karena apa ya, saya ingin membuat hitam di atas putih lah seperti itu. Kedepannya rencana saya Pak seperti itu. Ya, jadi inilah hasil pembicaraan kami tadi ya dengan orang tuanya Benedita Aprilia. Jadi surat pernyataan itu tidak sama sekali saya keluarkan dari dalam tas saya, masih utuh di dalam tas saya. Saya tidak mengatakan bahwa saya membawa surat pernyataan, juga tidak. Tapi saya katakan saya kasih waktu Bapak 3 hari. Itu dia.
Itu sih Pak, masalah Benedita Aprilia mungkin Bapak ada dengar kali di kelasnya buku ada satu siswa yang kurang lebih kehadirannya 20-an hari ya Pak ya. Itu sudah saya proses sampailah hari ini. Jadi dari surat panggilan pertama, saya chat anaknya juga sudah ya berbagai usaha lah saya sudah. Oke, terima kasih Bu Pauline ya. Jadi ada 2 kasus yang dialami ini ya. Kondisinya ya apa yang sudah disampaikan Bu Pauline ya sudah sesuai dengan tuntutan kita ya di sekolah ini. Memang tidak bisa juga kita menghentikan anak-anak itu tiba-tiba ya. Diberikan waktu seperti yang disampaikan tadi waktu tempo hari 3 hari misalnya sudah datang berkomunikasi dengan sekolah. Inginnya seperti apa? Kalau memang tidak, mau mereka harus menandatangani surat pengunduran diri saja. Iya Pak. Saya terakhir waktu itu. Iya Pak. Tapi sejauh anak-anaknya masih mau sekolah, ya kita upayakan Iya. walaupun ini sebenarnya kita sebagai institusi lalu seperti dimain-mainkan mereka aja kan? Iya Pak. Seperti demi anak-anak, demi masa depannya kelak kan. Iya. Nah, ini ya kita harus ambil juga. Mungkin itu Bu ya. Iya Pak. Yang saya Oke, terima kasih Bu Pauline. Nah, mungkin demikian ya penyampaian budaya positif pada siang hari ini kepada Bapak dan Ibu wali kelas dan kurikulum ya. Terima kasih atas segala masukan, atas diperhatikannya saya di sini. Ya, mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang pas. Saya akhiri, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siap.